Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang lagi pusing mikirin pinjol legal kayak Aku Laku, Kredivo, atau yang sejenisnya, udah nyerah, udah ngerasa nggak sanggup bayar lagi. Nah, ini pas banget nih. Di sini gue kasih tahu ya beberapa fakta penting yang wajib banget lo tahu dan pahami mulai sekarang. Nah, banyak dari kita yang cuma percaya sama halusinasi atau ketakutan diri sendiri. Padahal ada aturan dan fakta lapangan yang bisa jadi penyelamat kalian. Nah, jangan sampai langkah-langkahnya itu jadi kalian makin terjerat. Nah, kita udah tahu ya bagaimana pinjol dan dari awal minjem sampai akhir malah jadi masalah gede. Regulasi aturannya kita udah paham, tapi khusus buat kalian yang baru telat bayar atau udah menyatakan diri nggak sanggup, kalau lu nggak paham ini, bisa-bisa lu makin terpuruk dan hancur lebur sama pinjaman online. Nah, catat baik-baik ya. Buat kalian masih sibuk mikirin ada DC apa enggak, aman gak sih, nanti mereka sita barang apa enggak, bisa dipenjara apa enggak, ya, dan berbagai pertanyaan yang bikin cemas. Di sini gue akan jawab satu persatu ya, biar kalian nggak penasaran dan bikin hidup kalian itu jadi tenang. Tentang masalah gagal bayar hutang, itu bukan pidana. Pertama, yang paling penting dan harus lu gugurkan dari pikiran kalian, itu adalah ketakutan soal penjara atau jalur hukum pidana. Gini loh, kalau lu menyatakan tidak mampu bayar hutang, itu sudah dijelaskan pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM yang bilang tidak ada seorang pun yang bisa dihukum, dipidana karena tidak mampu bayar hutang. Jadi, jauh-jauh dari pikiran soal masuk penjara atau proses hukum pidana karena gagal bayar pinjol. Nah, yang terus selanjutnya, jujur dan terbuka itu ternyata menyelamatkan. Nah, ini nih yang sering banget jadi akar masalah. Lu selalu fokus mikirin ada DC yang datang apa enggak, ya. Sebenarnya ini perkara simple banget. Kenapa gue bilang simple? Karena masalah utamanya itu lu nggak mampu jujur dan nggak mampu terbuka. Mungkin lu nggak pingin orang tua lu tahu atau suami atau istri lu tahu. Makanya lu mati-matian cari jawaban soal kedatangan DC lapangan. Padahal gue minta ya buat jujur dan terbuka aja, itu bakal menyelamatkan hidup kalian. Kalau kalian nggak jujur dan terbuka, hutang lu tuh nggak bakal gede. Bukan cuma karena bunga atau denda, tapi karena lu akan didorong buat gali lubang tutup lubang. Dan DC akan terus mendesak itu. Mendesak dan menekan buat perpanjangan, buat mencicil dan pelunasan. Kalau lu nggak lakuin itu, mereka akan bilang mau datang ke rumah. Nah, saat itulah jantung lu akan deg-degan. Dan ketakutan dengar kata kunjungan, datang, pihak ketiga. Nah, ketakutan inilah yang akan dimanfaatkan sama mereka. Makanya secepatnya jujur dan terbuka sama orang-orang terdekat. Biar ketakutan soal DC atau FC lapangan yang datang itu akhirnya gugur. Sekarang peraturannya, satu orang itu cuma boleh pinjam di 3 pinjol aja. Nah, ini hal yang paling penting dan wajib kalian pahami. Nah, satu orang cuma boleh pinjam di 3 pinjol. Nah, ini tertuang pada POJK nomor 19 tahun 2023. Aturan ini wajib dipatuhi oleh penyelenggara pinjol dan pelaku usaha jasa keuangan. Jadi, kalau lu punya pinjaman lebih dari 3 aplikasi sejak Januari 2024, coret aplikasinya dan laporkan ke AFPI atau langsung ke OJK. Simpan bukti pelaporan lu dan lihat apa jawaban mereka nanti. Karena AFPI sendiri cukup geram dengan banyak kasus gagal bayar. Sekarang kita buktikan ya, apakah POJK nomor 19 ini benar-benar jalan atau enggak. Ini bukan aturan baru. Ini adalah aturan berdasarkan Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending yang seharusnya sudah digunakan sejak 2019. Fintech Data Center ini jadi patokan buat pinjol sebelum mencarikan dana ke calon nasabah, supaya mereka perhatian banget kemampuan nasabahnya buat balikin dananya. Jadi, jangan mau disalahin sepihak. Kalau lu pinjam lebih dari 3 aplikasi, OJK atau sosial media sering bilang masyarakat tuh nggak tahu diri, pinjam banyak nggak mau bayar. Padahal bukan masyarakatnya yang nggak tahu diri, tapi pinjolnya yang nggak punya akal. Udah ada aturannya, udah ada fintech data centernya. Kenapa orang-orang yang pinjam lebih dari itu yang ditentukan masih dicairkan dananya? Oke, gue tahu ya, lu pinjam dalam keadaan terdesak, butuh dana instan atau darurat. Tapi ada juga yang sengaja pinjam buat kejahatan.
Nah, kasus buat lu yang di channel ini, jangan mau diperbodoh. Kalau lu dicairin lebih dari 3 aplikasi, itu bukan salah kalian. Itu salah penyelenggara pinjolnya. Udah tahu ada batasan 3 aplikasi, kenapa masih bisa dicairkan? Mereka sengaja banget mencarikan dana ini supaya lu makin terjerat dan nggak bisa keluar dari lingkaran setan pinjol ini. Padahal kalau memang pinjol itu mau dibantu, tiga aplikasi saja aja udah cukup buat satu orang. Nggak usah sampai 10, 15, 20, tapi nyatanya tetap dicairkan. Terus tentang masalah pinjol itu cuma bisa akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi. Ini juga penting banget. Pinjol itu boleh melakukan akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Di luar tiga akses ini, pinjol itu ilegal namanya. Ini kata OJK dan FPI ya. Nah, ini jadi pembeda antara pinjol legal dan ilegal. Kalau ada pinjol yang aksesnya ke luar ketentuan tadi, itu ilegal. Misalnya pinjol, lu pinjam ke legal, pas lu download aplikasinya, dia akses ke semua kontak, login panggilan atau email lu, itu ilegal. Meskipun pinjolnya itu legal. Kalau aksesnya nyeleneh kayak gitu, lu simpan buktinya, jangan mau dibodohi atau digertak. Kalau pinjol legal, bilang kami akan hubungi semua kontak Anda, pertanyakan aja. Setahu saya ya, OJK membatasi akses kontak. Dari mana Anda tahu lokasi saya? Pancing mereka dengan pertanyaan kayak gitu. Jangan cuma diem, ya. Tindak aja pinjol-pinjol seperti itu. Nanti yang sengsara dia lu sendiri. Ya ingat ya, telat sehari aja udah dibebankan sama denda. Belum lagi bunga, belum lagi biaya admin. Ya, pikirin baik-baik. Jangan cuma fokus aman atau enggak, ada DC atau enggak. Tapi aturan ini penting lu abaikan. Ya, jelas pinjol itu nggak peduli sama aturan ini. Yang terakhir nih, jangan percaya lagi sama aturan yang bilang wajib nagih 90 hari. Setelah 90 hari katanya dianggap lunas dan hangus. Itu nggak ada. Aturan itu muncul bersamaan dengan peresmian AFPI OJK dengan aturan peer-to-peer lending. Awalnya bilang wajib nagih 90 hari, tapi di bawahnya ada tambahan. Setelah 90 hari, hutang bukan lunas atau hangus, melainkan pinjol masih bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau lawyer. Nah, buat aturan penagihan kredit, lu coba cek di Google aja POJK nomor 22 tahun 2003 tentang aturan penagihan kredit terbaru. Pahami semuanya deh. Dan yang paling bikin takut juga adalah penyebaran data di luar kontak darurat. Nah, sesuai POJK nomor 19 2023, itu cuma bukan mengkonfirmasi keberadaan itu cuma buat mengkonfirmasi keberadaan debitur. Kalau debitur itu nggak bisa dihubungi, bukan sasaran buat penagihan. Dan sebelum nomor itu disetujui sebagai kontak darurat kalian, pihak pinjol harus menghubungi pemilik nomor tersebut buat diminta persetujuan dan konfirmasi, dan itu pun harus didokumentasikan. Jadi, nggak ada cerita penyebaran data ke sana ke sini. Kalau lu nemuin hal itu di lapangan, simpan buktinya, ambil keputusan yang paling tepat, minta desanya datang ke rumah, bayar berhadapan langsung, dan pertanggungjawabkan perbuatan mereka. Jangan ada lagi yang nanya, ada DC, ada DC, ada DC apa enggak. Hidup lu tuh bakal capek, dan masalahnya nggak akan selesai kalau pertanyaan lu masih seputar itu terus. Nah, kesimpulannya adalah, jangan biarkan ketakutan menguasai diri kalian. Pahami aturan yang ada, jujur sama diri sendiri dan orang terdekat, dan fokus untuk memperbaiki finansial kalian. Gagal bayar hutang pinjol itu bukanlah tindakan pidana, ya, yang akan membuat kalian dipenjara. Itu nggak ada. Fokus bekerja dan berusaha, karena satu-satunya cara dari keluar jeratan itu adalah kalian fokus aja dengan pekerjaan kalian. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share dan subscribe ya. Semoga ini bisa membuat kalian pemikiran yang lebih terbuka, dan buat kalian semangat terus untuk melangkah ke depannya, perbaiki hidup kalian. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.